Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya guys. Sekarang kita akan ngebahas tentang persaingan sengit antara Atletico Madrid dan Real Madrid guys. Terutama soal belanja pemain di Derby Madrid. Pernah kepikiran gak sih kalau ternyata Atletico Madrid lebih royal ngeluarin duit buat beli pemain daripada Real Madrid? Padahal kalau ngomongin klub yang sering banget belanja pemain bintang mahal, biasanya yang pertama kali terlintas di pikiran kita ya Real Madrid guys. Tapi faktanya dalam 10 tahun terakhir, Atletico udah ngabisin duit lebih banyak buat belanja pemain guys. Kalau kita lihat data transfernya, memang Atletico lebih sering keluarin duit banyak dalam beberapa musim terakhir. Tapi Real Madrid juga punya rekor pengeluaran terbesar dalam satu musim. Nah, yang menarik nih guys, walaupun Atletico lebih boros, mereka juga jago banget dalam hal jual beli pemain. Udah ada lebih dari 1 miliar euro yang mereka dapat dari hasil penjualan pemain. Hebat banget kan guys? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih guys. Derby Madrid, situasi kedua tim lagi panas banget. Apalagi dengan kondisi cedera Mbappe, lini depan Madrid jadi agak pincang guys. Pertandingan ini bakal jadi penentu buat kedua tim, terutama buat ngejar Barcelona yang lagi nyaman di puncak klasmen. Persaingan antara Atletico dan Real nggak cuma soal siapa yang lebih kuat di lapangan, tapi juga soal strategi belanja pemain. Atletico memang lebih royal, tapi Real lebih pintar dalam memanfaatkan anggaran. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal keluar sebagai juara musim ini guys? Kita tunggu aja kejutannya nanti guys. Oke, kita lanjut ngebahas tentang perselisihan panas antara Vinicius dan Koke dalam Derby Madrid kemarin guys. Ada perdebatan atau perselisihan panas antara Vinicius Junior dan Koke dalam Derby Madrid kemarin guys. Sama-sama kita tahu guys, Derby Madrid emang selalu jadi ajang adu gengsi yang bikin penonton deg-degan guys. Tapi kali ini pertarungan di lapangan jadi makin seru karena ada drama tambahan dari Vinicius dan Koke. Keduanya terlibat adu mulut yang bikin suasana makin panas. Semua berawal dari sebuah insiden kecil di lapangan. Vinicius yang lagi semangat main tiba-tiba beradu argumen sama Koke. Pemicunya apa? Entahlah guys. Yang jelas suasananya langsung memanas saja. Vinicius yang lagi emosi langsung ngeluarin kata-kata pedas ke Koke. Dia ngejek ke Koke karena nggak punya gelar Liga Champions sebanyak dia guys. Kamera DAZN berhasil mengabadikan momen panas ini guys. Vini dengan lantang bilang ke Koke, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu nggak punya apa-apa, gue punya 2 UCL, sambil nunjukin 2 jarinya guys. Waduh, pedes banget ya guys. Koke yang diajak ribut malah santai aja guys. Dia cuma balas dengan senyuman dan tepuk tangan. Sikap santai Koke ini bikin suasana makin kocak guys. Dia kayak nggak ambil pusing dengan ejekan Vini guys. Malah Koke bilang kalau gitu mereka bakal ngusir gue sambil nyengir guys. Padahal Vini masih terus ngegas, bahkan sampai nunjuk-nunjuk lencana Real Madrid di bajunya. Melihat situasi yang makin memanas, teman-teman setim Vini langsung berusaha buat narik dia guys. Tapi Vini kayaknya lagi kesambet guys, susah banget buat ditenangin. Untung aja akhirnya dia bisa diajak kompromi. Perselisihan antara Vini dan Koke ini jadi bukti kalau Derby Madrid emang selalu penuh drama guys. Meski begitu, kita harus ingat bahwa ini cuma bagian dari pertandingan sepak bola. Yang penting kedua pemain bisa saling menghormati dan fokus untuk memberikan yang terbaik buat timnya guys. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas tentang seorang supporter Atletico Madrid ngelempar benda ke arah Courtois dan mendapat hukuman larangan seumur hidup guys. Ya tadi seperti kita bahas, Derby Madrid emang selalu bikin jantung berdebar guys. Tapi kali ini ada kejadian yang bikin kita geleng-geleng kepala. Seorang supporter Atletico Madrid nekat banget lempar sesuatu ke arah Courtois pas lagi selebrasi gol. Akibatnya dia kena hukuman berat guys. Dilarang nonton bola di stadion seumur hidup. Kejadian ini berawal pas Madrid lagi unggul. Courtois yang lagi semangat-semangatnya langsung lari ke arah tribun pendukung Atletico untuk ngerayain gol. Nah, salah satu fans Atletico yang lagi emosi nggak terima nih guys lihat Courtois seneng-seneng. Tanpa pikir panjang dia langsung lempar sesuatu ke arah Courtois. Atletico Madrid langsung bertindak tegas guys. Mereka nggak mau kejadian kayak gini diremehin. Klub langsung ngeluarin pernyataan resmi ngasih tahu kalau si pelaku udah kena ban seumur hidup. Waduh, hukumannya berat banget ya guys. Ini jadi peringatan buat semua supporter. Kalau berani bikin rusuh, siap-siap aja kena tindakan tegas. Nah, yang lebih bikin sedih guys, Courtois jadi korban dari aksi iseng si supporter. Dia kena lemparan dan harus ditangani tim medis. Kabarnya Courtois sampai cedera dan kemungkinan besar bakal absen di laga Liga Champions. Aduh, kasihan banget ya guys. Kejadian ini harus jadi pelajaran buat kita semua guys, terutama buat para supporter. Nonton bola itu harusnya jadi ajang buat kita senang-senang guys, bukan buat bikin rusuh. Kita harus bisa menghargai kerja keras para pemain dan ofisial. Nah, aksi seorang supporter Atletico Madrid yang nekat lempar benda ke arah Courtois jadi bukti kalau kita harus lebih bijak dalam mendukung tim kesayangan. Jangan sampai tindakan kita merugikan orang lain guys. Ayo kita jadi penonton yang baik dan sportif. Nah, kita lanjut guys, ngebahas tentang kondisi sebaliknya. Provokasi Courtois dan reaksi Simeone dalam Derby Madrid. Karena selebrasi berlebihan terlibat Courtois bikin Simeone naik darah guys. Pas Eder Militao cetak gol buat Madrid, Courtois langsung lari ke arah tribun penonton seperti yang kita bahas tadi guys. Nah, ini cara yang cukup provokatif yang bikin supporter Atletico nggak terima guys. Mereka langsung ngamuk dan mulai lempar-lempar barang ke lapangan. Simeone yang lihat situasi makin kacau langsung naik pitam guys. Dia nggak cuma negur Courtois tapi juga minta La Liga buat kasih sanksi
buat pemain yang suka bikin provokasi kayak gini. Menurut Simeone, selebrasi kota udah kelewat batas guys, dan bisa bikin pertandingan jadi rusuh. Simeone emang lagi ngebet banget nih guys, minta ada sanksi buat pemain yang suka bikin ulah di lapangan. Dia berharap kejadian ini bisa jadi pelajaran buat pemain lain, biar nggak ada lagi yang berani-berani ngajak ribut penonton. Setelah kejadian ini, baik Atletico maupun Real Madrid punya tugas berat. Atletico harus segera melupakan insiden ini dan fokus ke pertandingan Liga Champions lawan Benfica. Sementara itu, Madrid juga harus siap-siap hadapi Lille. Yang jelas, kejadian ini jadi bukti kalau persaingan antara Atletico dan Real Madrid emang nggak pernah sepi dari drama guys. Kita tunggu aja kelanjutannya. Jelas bakal ada kejutan-kejutan seru di pertandingan selanjutnya guys. Nah, sekarang kita bahas tentang kesalahan fatal Endrick yang membuat fans Real Madrid kecewa berat. Nah, kali ini ada kejadian yang bikin fans Madrid kesel banget guys. Semua gara-gara kesalahan fatal yang dilakukan Endrick. Pas lagi unggul, Real Madrid punya peluang emas buat nambahin gol. Tapi bukannya ngoper ke Bellingham yang posisinya lebih bagus, Endrick malah nembak dari jarak jauh guys. Sayangnya tembakannya melenceng jauh dari gawang. Aksi solo Endrick ini bikin fans Madrid langsung ngamuk guys. Apalagi pas Atletico berhasil menyamakan kedudukan di akhir pertandingan. Setelah pertandingan, Twitter langsung jadi ajang perang pendapat. Fans Madrid pada ngehujat Endrick abis-abisan. Ada yang bilang dia egois, ada juga yang nyebut dia bikin rugi tim. Pokoknya suasana di media sosial jadi sangat panas guys. Beda banget sama reaksi fans, Carlo Ancelotti justru lebih santai. Dia ngaku kalau keputusan Endrick emang kurang tepat, tapi dia nggak mau nyalahin pemain mudanya itu terlalu keras guys. Ancelotti bilang ini bagian dari proses belajar bagi Endrick. Meskipun bikin blunder, Endrick masih punya masa depan yang cerah di Madrid. Dia masih muda dan punya potensi yang besar, tapi dia harus lebih banyak belajar dan lebih bijak dalam mengambil keputusan di lapangan. Kejadian ini jadi pelajaran buat Endrick dan juga buat fans Madrid. Sebagai pemain muda, Endrick harus lebih sabar dan lebih banyak belajar dari pemain-pemain senior. Sementara itu, fans Madrid harus lebih sabar dan terus mendukung tim kesayangannya guys. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas tentang perebutan victories oleh klub-klub top Eropa guys. Ada kabar gembira buat pecinta sepak bola guys. Seorang bek muda asal Brazil, Victor Reis, lagi jadi rebutan klub-klub top Eropa. Arsenal dan Madrid jadi dua tim yang paling serius ngejar tanda tangan pemain usia 18 tahun ini guys. Victor Reis ini bukan sembarang pemain. Dia punya potensi yang luar biasa dan sering dibandingkan sama bek-bek top dunia kayak Eder Militao dan Marquinhos. Gaya mainnya yang tenang dan kemampuan membaca permainan yang bagus bikin banyak klub kepincut guys. Palmeiras, klub tempat Victor Reis bermain, udah nempelin harga selangit buat sang pemain. Klausul rilisnya mencapai 100 juta euro guys. Wadaw, harga yang bikin geleng-geleng kepala guys. Tapi kalau kita lihat potensi yang dimiliki Vitor, harga segitu mungkin masih bisa dinego. Lagian sekarang harga pemain muda emang lagi ngelambung tinggi guys. Arsenal dan Madrid jelas nggak mau melewatkan kesempatan buat dapetin Victor Reis. Kedua klub ini siap-siap perang harga buat ngamanin tanda tangan pemain muda berbakat ini guys. Belum lagi ada beberapa klub lain kayak Chelsea dan Barcelona yang juga tertarik. Palmeiras sendiri sebenarnya masih belum mau melepas Victor Reis dalam waktu dekat. Mereka berharap bisa mempertahankan pemainnya sampai selesai Piala Dunia antar klub tahun depan. Tapi kalau ada klub yang nawarin harga yang benar-benar menggoda, Palmeiras mungkin bakal goyah guys. Perebutan Victor Reis ini jadi bukti kalau bakat muda selalu jadi incaran klub-klub besar. Kita tunggu aja guys, siapa yang bakal berhasil mendapatkan tanda tangan pemain berbakat ini. Yang jelas, masa depan sepak bola dunia bakal lebih seru dengan kehadiran para pemain muda berbakat seperti Victor Reis guys. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas tentang kabar Trent Alexander-Arnold yang memutuskan untuk tetap setia bersama Liverpool dan menolak pinangan Real Madrid guys. Fans Liverpool jelas lagi seneng banget nih guys. Kabarnya Trent Alexander-Arnold bakal perpanjang kontraknya di Anfield. Padahal Madrid udah ngejar-ngejar dia dari lama guys, tapi Trent lebih memilih setia sama klub masa kecilnya. Kenapa Trent milih Liverpool? Ada beberapa alasan guys. Yang pertama, dia punya ambisi besar buat jadi kapten Liverpool. Kalau pindah ke Madrid, peluangnya jadi kapten kan jadi lebih kecil guys. Kedua, Trent udah nyaman banget di Liverpool. Dia udah jadi bagian penting dari tim dan punya hubungan yang erat sama fans. Tentu aja Madrid kecewa guys. Mereka udah ngelirik Trent dari lama dan nganggap dia sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia. Tapi ya udahlah, gak semua pemain bisa didapat. Madrid jelas punya rencana cadangan. Meskipun masa depannya udah hampir pasti, Trent tetap fokus buat memberikan yang terbaik buat Liverpool musim ini. Dia pengen banget ngebantu The Reds meraih prestasi yang lebih baik lagi. Keputusan Trent untuk bertahan di Liverpool ini jadi angin segar buat fans Liverpool guys. Dengan adanya Trent, lini belakang Liverpool jadi semakin solid. Kita tunggu aja guys penampilan gemilang Trent bersama Liverpool di musim-musim mendatang. Gak ketinggalan, sekarang kita ngebahas Vinicius jadi masalah besar bagi Madrid karena sering protes dan dapat kartu kuning guys. Pemain muda berbakat Real Madrid ini memang punya skill luar biasa guys, tapi sayangnya dia punya kebiasaan buruk, suka banget protes ke wasit. Akibatnya Vinicius sudah sering banget dapat kartu kuning dan bikin pelatihnya Ancelotti pusing 7 keliling. Ancelotti udah berkali-kali ngasih nasihat ke Vinicius supaya lebih tenang di lapangan, tapi kayaknya nasihat pelatihnya nggak mempan guys. Vinicius tetap aja kekeh dengan gaya mainnya yang agak panas. Bahkan Ancelotti sampai bilang kalau dia udah nyerah guys buat ngubah kebiasaan buruk Vinicius. Bukan cuma Vinicius yang suka protes, pemain Real Madrid lainnya kayak Luka Modric juga sering kena kartu kuning karena masalah yang sama. Alhasil, Madrid jadi tim yang paling sering dapat kartu kuning gara-gara protes.
protes guys. Ini jelas merugikan tim, apalagi kalau kartu kuning yang didapat itu di momen-momen krusial. Vinicius Junior memang pemain berbakat guys, tapi dia harus lebih bisa mengendalikan emosinya di lapangan. Kalau terus-terusan kayak gini, karirnya bisa terancam. Real Madrid juga harus mencari solusi buat mengatasi masalah disiplin ini. Kalau enggak, bisa-bisa mereka akan kehilangan banyak poin akibat kartu-kartu kuning yang nggak perlu guys. Lanjut guys, kita akan ngebahas tentang kemungkinan comebacknya Mbappe di persiapan Madrid menghadapi Lille. Nah, ini jadi kabar gembira buat fans Madrid guys. Kylian Mbappe yang sempat cedera sekarang udah mulai pulih dan siap untuk kembali merumput. Pertanyaannya sekarang, apakah Mbappe bakal langsung diturunkan saat Madrid bertanding melawan Lille di Liga Champions? Cedera otot yang dialami Mbappe beberapa waktu lalu sempat bikin fans Madrid khawatir guys, tapi untungnya proses penyembuhannya berjalan cukup cepat dari perkiraan. Mbappe udah mulai latihan lagi dan kondisinya terlihat cukup baik. Meski udah hampir fit total, keputusan akhir apakah Mbappe akan bermain atau tidak ada di tangan Ancelotti. Pelatih asal Italia ini jelas akan mempertimbangkan kondisi fisik Mbappe dengan sangat hati-hati. Ancelotti nggak mau ambil resiko kalau cedera Mbappe kambuh lagi guys. Kalau ternyata Mbappe belum bisa dimainkan, Madrid masih punya opsi lain. Endrick, penyerang muda berbakat asal Brazil. Dia siap untuk menggantikan posisi Mbappe. Ancelotti udah kasih sinyal kalau dia bakal kasih kesempatan buat Endrick untuk unjuk gigi di laga yang cukup krusial ini guys. Mbappe bermain atau tidak, pertandingan Madrid melawan Lille jelas akan sangat menarik untuk ditonton guys. Jadi buat para fans Madrid, siap-siap deh buat dukung tim kesayangan kalian. Kemungkinan comebacknya Mbappe tentu aja menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi fans Madrid. Tapi yang terpenting adalah kesehatan Mbappe. Kita doakan aja agar Mbappe bisa segera kembali ke forma terbaiknya. Gimana menurut kalian guys? Bisa nggak nih Mbappe nanti comeback pas lawan Lille di Liga Champion? Komen di bawah guys. Oh ya guys, jangan lupa like videonya, share videonya, dan jangan lupa subscribe guys. Thank you. Sehat-sehat terus guys.